Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Dr. Tovan selaku moderator. Terima kasih banyak dan juga salam hormat untuk seluruh tim NBP Center Cirebon, tamu-tamu undangan dan juga tentu saja kepada seluruh peserta ya. Suara terdengar jelas kah, Dr. Tovan? Oke ya. Ya, terdengar jelas dokter. Baik sekali. Baik, saya akan mulai dengan share screen. Oke, baik, saya mulai pasang timer supaya nggak kebablasan ya. Oke, topik yang saya ampu hari ini adalah mempersiapkan masa depan anak dengan disabilitas intelektual. Memang hari ini kita ada dua topik, yang satu adalah anak dengan kekhususan autism, sementara saya membahas tentang anak-anak dengan disabilitas intelektual. Ya, nah ini kira-kira yang akan dibahas. Saya akan mulai nanti dengan memperkenalkan dan menyamakan persepsi terkait berbagai istilah yang sering kita dengar di masyarakat dan juga istilah-istilah yang mungkin para orang tua dengarnya baru gitu dari dokter ya atau dari psikolog, dari profesional. Jadi kayaknya mesti ada persamaan persepsi dulu ya. Kemudian kita akan bahas nanti tentang fakta-fakta ilmiah mengenai disabilitas intelektual itu sendiri, dan kemudian di akhir kita akan lihat akhirnya bagaimana masa depan anak dengan disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual ini nanti mungkin pada beberapa slide akan saya singkat sebagai DI ya, supaya kita menjadi sama persepsi ya. Oke, topik pertama adalah kita akan mengenali berbagai istilah yang barangkali sebagian itu sering overlap ya, rancu, dipakai secara general padahal artinya tidak tepat gitu ya, dan seterusnya. Nah, istilah yang paling ngehit sebetulnya di lapangan atau di masyarakat itu adalah delay ya, istilah delay yang secara harafiah artinya terlambat memang ya. Ini istilah yang pokoknya ngetop banget di masyarakat. Apa-apa dijudulin delay gitu ya. Dan sekalipun ini saya kasih judul terminologi yang paling hits, tapi bisa jadi ini bukan yang paling tepat ya, atau penggunaannya seringkali tidak tepat ya. Ada dua hal yang sering orang tua beri label sebagai delay, itu speech delay dengan motorik delay, atau mungkin bukan orang tua lah, mungkin juga profesional sebagian masih menggunakan istilah-istilah ini, namun penggunaannya tadi ya, beberapa penggunaannya dalam kasus yang tidak tepat. Jadi kalau kita lihat, misalnya ada anak 3 tahun belum banyak nih kosakatanya ya, mungkin dia udah paham ini itu tetapi ngomongnya sedikit. Nanti ini diberi judul speech delay. Lalu misalnya ada kasus lagi anaknya 4 tahun, kalau ngomong tuh irit banget ya, cuman ujung-ujung kata aja. Itu juga satu-satu aja gitu ya. Padahal harusnya 4 tahun udah bisa ngobrol sama kita ya, tapi ini cuma ujung-ujung kata. Nanti ini dikasih judul juga sebagai speech delay. Atau ada anak kasus 5 tahun ya, kalau kita ngomong apa sama dia ditirukan. Misalnya saya bilang namanya siapa sayang, nanti dia bilang sayang gitu ya. Jadi ekolali namanya, ekolali. Jadi diulang-ulang. Nah, ini juga nanti dijudulinya speech delay. Kemudian usia 7 tahun yang belum bisa dipahami ceritanya. 7 tahun biasanya udah di sekolah dasar ya. Udah di sekolah dasar, tapi ada anak-anak yang masih berjuang, kita masih berjuang untuk bisa paham apa yang diomongin. Nah, ini juga masih juga dijudulin sebagai speech delay. Kemudian motorik delay. Motorik itu adalah keterampilan otot-otot ya, keterampilan koordinasi otot, kekuatan otot, dan seterusnya. Kasus misalnya bayi 6 bulan yang belum bisa tengkurap. Oh, nggak apa-apa, ini motorik delay katanya. Atau anak 1 tahun, ulang tahun pertama, foto-foto keluarga, tapi kok ternyata belum bisa duduk ya, oh iya ini motorik delay katanya. Anak 3 tahun belum bisa terampil naik turun tangga, kok masih kayak climbing gitu, masih kayak merangkak gitu naik tangganya ya, oh ini motorik delay. Usia 5 tahun belum bisa naik sepeda, oh ini juga motorik delay. Ya, jadi kalau kita lihat kasus yang di dalam layar ini,
yang saya ingin sampaikan adalah betapa terminologi delay ini seringnya dipakai untuk semua kasus gitu ya. Pokoknya apapun yang kekhususannya gitu, kalau misalnya kekhususannya di area bahasa ya sudah dikasih nama speech delay. Kalau kekhususannya di area otot-otot, gerakan dan seterusnya dikasih judul motorik delay ya. Nah, coba kita lihat. Ups, bentar ya. Apakah penggunaan istilah tersebut tepat gitu ya? Nah, ini yang mau kita bahas dulu sebelum kita bahas DI. Delay sendiri literally artinya kan terlambat. Ya, terlambat itu suatu kondisi di mana pada akhirnya tujuan bisa tercapai, tapi waktu pencapaiannya itu berbeda dari yang seharusnya. Ya, akhirnya tercapai juga nih. Misalnya terlambat sign in ke webinar, ya akhirnya masuk juga ke webinar. Terlambat setor tugas, ya akhirnya setor juga, tetapi tabrak deadline misalnya. Terlambat datang ke bandara, ya akhirnya nyampe juga ke bandara, gitu kan ya. Terlambat untuk check in, kalau terlambat itu pada akhirnya ya check in juga, akhirnya boarding juga, terbang juga, cuman terlambat ya. Gitu ya, suatu kondisi yang pencapaiannya tidak sama dengan yang seharusnya. Walaupun pada akhirnya nanti tercapai juga ya. Jadi misalnya kita lihat di sini disebutkan bahwa terlambat itu kondisi di mana capaian perkembangan saat ini itu tidak sesuai dengan yang seharusnya di usianya. Misalnya anak 2 tahun nih, anak 2 tahun harusnya udah ngomongnya udah lebih banyak yang jelas ya. Kemudian kosakatanya mungkin udah 25-an misalnya. Sedikit-sedikit udah bisa ngerangkai kata, 2 kata deh gitu ya. Tapi ini anaknya masih mungkin ada yang masih babbling, ada yang cuman ujung-ujungnya aja gitu ya. Nah, itu mesti kita pikirkan, ini sebetulnya terlambat atau sesuatu yang lebih berbahaya dari terlambat ya. Nah, kalau misalnya kita berani menegakkan atau memberi terminologi bahwa kasus yang kita hadapi ini terlambat, artinya kita yakin kasus yang kita beri judul terlambat ini, apabila dilakukan intervensinya tepat dan dini, maka yang terlambat ini harusnya bisa ngejar sampai ke milestone yang seharusnya. Milestone adalah tahapan perkembangan yang normal, ya. Jadi kalau kita berani bilang bahwa ini terlambat aja sih sedikit, nah artinya nih si profesional ini yakin banget kasus ini punya kemampuan mengejar sampai dengan usianya beneran, sampai dengan milestone-nya, kalau misalnya dilakukan intervensi yang tepat dan dini. Dan ini menjadi suatu syarat dan ketentuan berlaku yang mutlak, ya. Harus dilakukan intervensi, dan intervensinya harus tepat. Jangan disuruhnya terapi perilaku yang dilakukan diet, yang disuruhnya terapi perilaku yang dilakukan okupasi misalnya, itu nggak tepat. Atau juga udah tahu harus terapi perilaku, tapi nggak dilakukan sekarang, nanti 2 tahun lagi kalau anaknya udah nggak ke-handle baru dia datang lagi ke profesional, itu nggak dini ya. Oke, oleh karena itu, karena kita yakin bahwa kasus ini pasti bisa ngejar, maka memang persyaratan lainnya adalah pada kasus yang kita sebut keterlambatan, sebetulnya kasus-kasus tersebut tidak menunjukkan adanya kelainan saraf. Ya, nggak ada kelainan saraf berarti harus dokter yang lihat kan, nggak bisa kita nebak-nebak gitu, karena untuk menentukan ada kelainan saraf atau enggak itu pasti ranahnya profesional medis ya. Nah, saya mau kasih konfigurasi keterlambatan perkembangan seperti apa ya. Di sini ada istilah usia kronologis, usia mental, dan selisih. Jadi usia kronologis itu usia anak sejak lahir sampai hari ini. Dihitung sejak lahir sampai hari ini, sedangkan usia mental atau capaian perkembangan adalah kita melakukan assessment, lalu kita lihat perkembangannya sesuai dengan anak umur berapa. Itu disebut dengan usia mental. Jadi katakanlah anak ini sekarang yang kita hadapi adalah anak usianya 24 bulan. Ini semua dalam bulan ya. Namun pada saat kita periksa, kita assessment, ternyata kok capaian perkembangannya nggak seperti milestone anak 24 bulan ya. Gitu ya.
kayaknya nggak nyampe deh, nggak seperti yang seharusnya. 24 bulan tuh banyak patokan yang harus tercapai. Misalnya harus bicara sekian kosakata, harus sejelas apa artikulasinya, harus bisa merangkai 2 kata, udah bisa lari, udah bisa naik turun tangga, udah bisa lompat di atas 2 kaki, udah mulai bisa menanggalkan pakaian secara sederhana ya misalnya, dan seterusnya. Udah ngerti orang-orang di rumah, anggota tubuh dan seterusnya. Ternyata anak yang kita lihat ini kok usia mentalnya atau capaian perkembangannya nggak persis kayak 24 bulan, sedikit di bawahnya. Kurang lebih seperti anak 20 bulan. Berarti ada selisih ya, ada selisih antara 24 dengan 20. Ada selisih 4 bulan. Jadi antara usianya dengan capaiannya ada selisih. Begitu juga yang ini. Anaknya usianya 30 bulan, 2,5 tahun, ya. Tapi capaiannya seperti anak 26 bulan. Ada selisih juga, selisihnya 4 bulan. Atau anak umur 1,5 tahun, kok tampilannya kayak anak setahun ya, berarti ada selisih 6 bulan. Ya, jadi kalau kita lihat, ini usia kronologisnya, ini selisihnya 4 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Nah, ini sebetulnya secara random aja kalau kita mau melakukan estimasi tentang potensi kecerdasan, sebetulnya ada cara yang mudah gitu ya. Potensi kecerdasan itu bisa kita hitung kasar adalah usia mental dibagi dengan usia kronologis dikali 100 gitu ya. Jadi kalau harusnya kan kalau misalnya anaknya 24 bulan, pengennya kan usia mentalnya juga 24 bulan ya. Berarti 24 bagi 24 kali 100 berarti rata-rata IQ-nya 100, di mana IQ normal itu antara 90 sampai 110. Jadi kalau 100 itu pas in the middle gitu ya. Kurang lebih ya, ini saya ingin memberi ilustrasi saja ya. Karena nggak semudah ini kita menghitung potensi kecerdasan ya. Namun kalau kita lihat kalau misalnya selisih 4 bulan di usia 24 bulan, mungkin IQ-nya ada di 83 saat itu. Ya. Atau selisihnya 4 bulan tapi usianya udah lebih tua, ya itu sedikit di bawah 90. Atau misalnya ini, umurnya 18 bulan tapi selisihnya 6 bulan. Itu IQ-nya bisa sampai di 67. Ya. Nanti kita lihat apa maknanya ini. Ya. Tapi yang jelas, selisihnya cuma sedikit aja, udah nggak berada di rentang IQ normal. IQ normal paling sedikit kan 90. Ya. Ini selisihnya cuma 4 bulan loh, udah di bawah 90. Ya, sampai sini jelas ya. Ini yang disebut dengan keterlambatan seperti ini. Nah, kita perhatikan bahwa ternyata pada keterlambatan dipersyaratkan usia kronologisnya tidak boleh lebih dari 36 bulan. Jadi kita berani bilang kasus ini terlambat, itu ya lihat dulu umurnya masih 36 bulan ke bawah enggak? Gitu ya. Kalau pada kasus ini contohnya semua kasusnya umurnya belum 36. Gitu ya. Kemudian syarat berikutnya adalah selisih kesenjangannya nggak boleh lebih dari 6 bulan. Ini penting banget untuk dipahami ya. Oleh karena itu, merujuk kasus-kasus yang tadi, anak 7 tahun dibilang speech delay, anak 5 tahun dibilang speech delay, anak sekian 4 tahun dibilang motorik delay. Coba review lagi, bener nggak? Kan umurnya udah lebih dari 3 tahun. Ya, ini umurnya masih di bawah 3 tahun aja, kalau selisihnya 4 bulan aja tadi kita lihat ya, semuanya udah di bawah 90 nih. Ya, jadi hati-hati banget. Kita nggak sembarangan bilang semua kasus itu delay. Ya, ada orang nanya kenapa sih dok patokannya 3 tahun? Ya memang kurang lebih 3 tahun yang nggak pas. Maksudnya bukan mutlak 3 tahun, tapi dalam banyak sekali kuliah-kuliah kita terkait perkembangan susunan saraf pusat, kita tahu bahwa otak seorang individu anak itu bermula berkembang sejak masa janin kan, sejak masa kehamilan, sejak dia janin, kemudian jadi bayi, ya, kemudian bayi baru lahir, kemudian di 2 tahun pertama kehidupan itu yang paling top-topnya gitu ya, walaupun dia terus mengadakan perkembangan ya dalam segi koneksitas, dalam segi fungsi dan seterusnya. Tapi perkembangan otak itu tentu tidak sepesat di 1000 pertama kehidupan dia ya. Oke, jadi ini kita berani bilang dia terlambat kalau tadi tidak ada kelainan susunan saraf pusat ya, usia kronologisnya kurang lebih ya, nggak boleh lebih dari 3 tahun dan selisih kesenjangannya nggak lebih dari 6 bulan ya.
Nah, kita lihat sekarang ini konfigurasi keterlambatan, kasusnya terlambat aja, ya nggak ada kelainan susunan saraf pusat, ya, kemudian selisihnya tadi kurang dari 6 bulan. Ini kita lakukan intervensi, ya. Jadi kasus yang tadi kita intervensi ini kurang lebih kita lihat 6 bulan kemudian. Tadi kasusnya 24 bulan, sekarang jadi 30 bulan. Ya, ini tadi 30 bulan, sekarang jadi 36 bulan. Tadi 18 bulan jadi 24 bulan. Tadi kita lihat selisihnya 4 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Kalau kita lihat ini dengan intervensi, selisihnya bisa jadi masih ada, tetapi selisihnya makin kecil. Tadi kan selisihnya 4 bulan, 6 bulan. Ya. Ini ternyata selisihnya makin kecil. Ya, bahkan kalau anak umur 18 bulan tadi itu kan masih kecil banget ya, kita intervensi bisa jadi dia langsung ngejar dengan baik. Karena umur makin kecil, makin dini diintervensi, maka peluang untuk ngejarnya lebih banyak lagi. Ini kalau diintervensi. Ya, kalau diintervensi umurnya nambah, usia mentalnya ngebut nambahnya sehingga selisihnya makin sedikit. Dan kalau kita random gitu secara kasar aja kita hitung, ya pasti ini udah di area normal, ya, kecerdasan yang normal. Lalu gimana kalau nggak diintervensi? Karena ada orang misalnya bilang, oh ya udah, kalau gitu Dokter Tovan kan terlambat aja, nggak ada kelainan susunan saraf pusat, udahlah, nggak apa-apa deh, nggak usah diterapi gitu, ya. Bahkan, terapinya 2 kali seminggu, boleh nggak kalau 2 minggu sekali aja? Gitu. Banyak nawar. Kalau bisa 2 bulan sekali, atau kadang-kadang kalau ingat ya. Sekarang apa yang dilakukan, apa yang terjadi kalau sekedar terlambat, tapi nggak diintervensi. Karena kan tadi syarat dan ketentuannya dia bisa berubah kalau diintervensi dengan tepat dan dini. Ya. Misalnya nih, ada seorang kasus usia awalnya 30 bulan, tapi waktu kita assess ternyata capaian perkembangannya seperti anak 2 tahun. Jadi ada selisih tuh 6 bulan. Ya. Ada 6 bulan, kemudian usianya belum sampai 36 kan, selisihnya 6 bulan. Berarti kita anggap ini sebagai suatu keterlambatan. Tapi tidak diintervensi. Datanglah dia 1 tahun kemudian. Beda ya 12 bulan nih ya, 1 tahun kan 12 bulan. Harusnya yang 24 bulan ini harusnya dalam 1 tahun jadi 42 dong kalau kita mau ngejar ya. Berarti dia harus ngejarnya bukan 12 bulan, tetapi harus ngejar 18 bulan tahapan perkembangan ya. Tapi ternyata nggak bisa dia dari 24 bulan, dia juga cuma ngejar 10 bulan juga. Jadi nambahnya jadi 34. Jadi kalau kita lihat yang selisihnya tadi cuma 6 bulan, setahun kemudian selisihnya udah tambah besar nih, jadi 8 bulan. Nggak diintervensi lagi, 2 tahun kemudian selisihnya tambah besar lagi. Gitu ya. Karena di sini umur kan nambah terus ya. Ini nambah 12 bulan, ini nambah 12 bulan. Di sini cuma nambah 10 bulan, padahal sebelumnya punya utang 6 bulan. Jelas ya? Harusnya yang 24 ini bukan hanya nambah 12 bulan setahun kemudian, tetapi 12 bulan plus 6 bulan karena udah punya utang kan 6 bulan. Ya, tapi nggak sanggup dia. Jadi selisihnya makin lama makin besar. Ya, apa yang terjadi kalau gitu? Ini umurnya udah nggak 36 bulan loh ini. Ini 42 bulan, 54 bulan. Pada saat usia menembus angka 3 tahun, ternyata utang-utangnya belum selesai. Maka bahkan makin besar selisihnya. Ini kalau kita nggak intervensi. Jadi jangan main-main juga dengan misalnya dokter bilang ya ini keterlambatan sih, bukan hal lain gitu ya. Nah, yang kayak gini masih kita bilang delay. Gimana? Tentu saja enggak ya, kita nggak bilang lagi delay ya. Kita lihat kalau misalnya kita random lagi, kita bikin lagi angka IQ-nya, kita lihat yang tadinya keterlambatan itu ternyata makin gede, dia nggak pernah masuk ke IQ rentang normal ya. Dia terus aja ada di bawah 90. Ini baru 2 tahun kita ukur. Kalau dia datang ke kita tiba-tiba 5 tahun lagi gitu ya. Nggak tahu nih angkanya udah melorot lagi nih. Gitu. Ya, jadi kalau pertanyaannya, Dok, jadi kalau keterlambatan emang harus banget gitu diintervensi? Nah, ini ya. Diintervensi tepat dan dini itu wajib. Ya. Jadi keterlambatan perkembangan adalah adanya kesenjangan antara usia kronologis dia dengan usia capaian perkembangannya.
tapi selisihnya nggak boleh lebih dari 6 bulan. Ya. Dan usianya juga kalau kita masih berani bilang terlambat itu anaknya kayaknya kurang lebih dari 3 tahun usianya. Ya. Dan tidak ada kelainan susunan saraf pusat. Dan kalau kita lihat bahwa ini mengenai lebih dari 2 area perkembangan, artinya gini, anaknya bisa jadi dikeluhkannya cuma speech delay dalam tanda kutip ya, karena apa-apa di kita speech delay yang biasanya membawa orang tua ke dokter. Tapi ternyata pas diperiksa sama dokternya bukan speech aja yang delay, bukan speech aja yang kena nih. Ternyata motoriknya juga banyak belum terampilnya nih, banyak utang-utangnya, walaupun utangnya kurang dari 6 bulan. Ya kita nggak bilang lagi speech delay dan motorik delay, kita bilangnya global developmental delay. Ini menjadi suatu perhatian buat dokternya dan buat terapisnya juga buat orang tuanya. Sampai-sampai disebut global, padahal yang mungkin terkena 2 area ya. Ini supaya kita bersegera, supaya paham bahwa di area perkembangan jarang sekali kalau satu area perkembangan itu terganggu, itu saja yang terganggu itu jarang banget. Biasanya area-area lain tentu saja ikut terpengaruh ya. Nah, keterlambatan lagi-lagi disebut berulang-ulang ya, di intervensi dini dan tepat baru bisa mengejar kesenjangannya. Ya, jadi jangan anggap remeh. Nah, sedikit saya bahas tentang speech delay ya. Jadi speech delay itu yang sering digadang-gadang ya di lapangan itu bukan suatu diagnosis. Jadi kalau orang tua membawa anak dengan judul kayaknya anak saya speech delay, ya sudah, itu namanya keluhan dari orang tua. Tetapi keluar dari ruangan profesional itu harus membawa diagnosis. Diagnosisnya apa? Karena speech delay itu keterlambatan kalau arti harafiahnya kan keterlambatan wicara ya. Tapi ternyata orang tua membawa terminologi speech delay untuk semua kasus gitu. Untuk anak ekolali dibilang speech delay, untuk anak yang nggak dengar dan sama sekali nggak verbal disebut juga speech delay. Untuk anak yang ngomongnya banyak tapi belepotan juga speech delay, ya tentu saja itu semua harus dielaborasi oleh profesional dan ditemukan ditetapkan diagnosisnya apa. Kalau speech delay itu sendiri belum selesai, ya diagnosisnya belum ada. Nah, speech delay ini kenapa jadi hit banget? Ya, karena memang area berbahasa itu merupakan area yang sangat berkontribusi terhadap kemampuan perkembangan anak di tahap-tahap berikutnya, ya. Dan gangguan perkembangan bahasa ini hampir selalu ditemukan pada setiap jenis ABK. Misalnya anak autism pasti bahasanya terganggu, ya kan? Anak disleksia bahasanya ada isu juga. Anak-anak disabilitas intelektual sama, mereka juga pasti ada masalah di perkembangan bahasa. Anak-anak Down syndrome, anak-anak apapun sindrom, anak-anak palsi cerebral, semua ada isu bahasa. Ya, makanya memang karena semua ada isu bahasa ya hampir semua datang ke dokter jadinya dengan itu ya speech delay gitu ya. Nah, kita sebagai profesional harus mencari diagnosis yang mendasari dari kelainan tersebut. Ya. Nah, ini ilustrasi gangguan perkembangan bahasa. Kasus 1, anaknya umur 2 tahun, ya dikasih instruksi apa-apa, kurang lebih sesuai umurnya, dia paham. Ya, tapi dia nggak bisa mengungkapkan keinginan secara lisan. Masih cuman yang udah fasih itu mama, papa, mamam, iya, dah, jatuh, mungkin tuh gitu ya. Kalau kasus kedua, anaknya juga umur 2 tahun, tapi belum paham instruksi apa-apa. Suruh salin, kisbay, dan dia nggak bisa ambil sepatunya, nggak ngerti, ini kasih ke ayah, belum bisa. Ya. Paling top babbling, itu juga sekali-sekali. Masih banyak keluar air liur, ya, mengeces, belum bisa jalan ternyata. Ya, 24 bulan ternyata bukan hanya nggak bisa paham instruksi, nggak ngomong, dia juga nggak bisa jalan. Ya. Bahkan kalau kita lihat pada saat dia duduk, kalau dia mobile, dia caranya ngesot. Kasus ketiga, anaknya usia 5,5 tahun, belum konsisten ngikutin instruksi. Kadang ikutin, kadang enggak. Banyak bergumam, itu juga kayak ke Inggris-Inggrisan kayak di YouTube. Lebih asik main sendiri, bingung kalau ada teman ngajak main. Ya,
Nah, ini semua kan ada area bahasa ya yang terganggu. Tapi kita lihat juga ada area lain nih yang terganggu di masing-masing kasus 1, 2, dan 3 itu pasti beda-beda, pasti beda-beda. Diagnosisnya pasti beda. Masa sih kita samain semua dengan speech delay? Ya. Jadi kita mudah-mudahan setelah selesai webinar ini nggak lagi latah ya semua kasus dikasih judul speech delay. Ya. Setiap gangguan perkembangan itu harus dipastikan diagnosisnya apa, supaya bisa ditentukan intervensinya apa dan masa depannya apa. Saya sering kasih analog yang lebih mudah ya, karena kebetulan saya juga dokter anak. Jadi misalnya kita di UGD, di unit gawat darurat, lalu dikasih laporan sama perawat, dokter ada 3 pasien demam tinggi gitu. Umurnya katakanlah sama, semuanya 3 tahun gitu ya. Demam tinggi dok, pusing, 3-tiganya pusing, 3-tiganya demam tinggi. Oh ya udah, kalau gitu kita kasih obat aja. Kita kasih obat yang sama ya, obatnya obat anti panas gitu, antipiretik, misalnya paracetamol sirup. Paling disesuaikan aja berat badannya berapa, dosisnya berapa. Itu sama aja kan kayak gitu kan. Padahal pasien pertama itu bisa jadi dia demam berdarah. Pasien kedua bisa jadi itu panas tinggi karena mau cacar air. Pasien ketiga bisa jadi COVID gitu ya. Nah, kalau kita anggap semuanya sama karena semua datang dengan keluhan panas badan, lalu obatnya cuma itu doang, kita nggak mau tanya-tanya sejak kapan panasnya, ada kejang atau enggak, udah dikasih obat atau enggak, ada batuk pilek, muntah, mencret dan seterusnya, kita nggak mau tanya, ya sudah, ya udah kasih aja obat yang sama gitu ya. Padahal masing-masing kasus tersebut punya diagnosis yang berbeda. Pasti cara pengobatannya, tata laksananya berbeda. Dan masa depannya juga berbeda, ya nggak sih? Demam berdarah misalnya, dia punya protokol tertentu. Dia harus periksa lab lebih rutin misalnya, ada tanda-tanda klinis yang berat, ya. Kemudian misalnya COVID apalagi, wah itu protokolnya harus mengikuti protokol kesehatan yang disepakati, ya. Kemudian apalagi tifus misalnya, atau cacar air, ya seperti apa kalau diobatin, kalau nggak diobatin dan seterusnya. Ya tentu saja ini sama dengan kasus yang tadi, ya. Anak dengan mungkin gangguan bahasa ekspresif, mungkin tuli, mungkin autism, lalu semua kita judulin speech delay, lalu semua kita suruh apa terapi bicara gitu, bener nggak gitu. Lalu semua kita bilang ya udah pokoknya terapi bicara berarti harus bicara gitu. Padahal yang tuli ini nggak pernah diperiksa dia tuli apa enggak. Ya kapan dia bisa bicara? Ya, yang autis ternyata autisnya nggak pernah dielaborasi. Padahal ini autisnya low functioning. Betul nggak dia bakal bisa bicara dan seterusnya. Ya. Nah, kita lihat serba-serbi fakta disabilitas intelektual. Jadi, disabilitas intelektual adalah terminologi terkini ya. Kalau dulu seringkali disebutnya dengan mental retardasi atau retardasi mental ya. Sekarang disebutnya sebagai disabilitas intelektual. Kalau bahasa Inggrisnya intellectual disability. Ya. Nah, kecerdasan itu sendiri artinya adalah kecerdasan atau intelektual gitu ya, adalah kapasitas mental secara umum yang secara umum terkait kemampuan-kemampuan yang kompleks nih ya, kemampuan nalar, kemampuan untuk merencanakan sesuatu, mengeksekusinya, mencari strategi, problem solving, berpikir abstrak ya, kemudian bagaimana memanfaatkan waktu secara efektif efisien, bagaimana belajar dari pengalaman terdahulu untuk menyelesaikan masalah di masa depan ya. Jadi bukan sesederhana bisa ngerjain persoalan-persoalan di tools tes IQ maka udah pasti itu baik, yang enggak juga gitu ya, karena tidak semua kapasitas mental umum bisa diperiksa dengan tools juga ya. Namun kurang lebih seperti ini, kecerdasan itu sesuatu yang cukup kompleks ya. Dan disabilitas intelektual adalah ada defisit di kemampuan intelijensi tersebut, ada defisit kognitif yang signifikan ya. Dan ini tentu saja ada pengukurannya ya. Biasanya kalau IQ normal itu disebutnya di antara 90 sampai 110 skornya.
Di bawah 90 ada yang kita sebut dengan borderline, yaitu 70 sampai di bawah 90 atau sampai 89. Nah, yang disebut dengan disabilitas intelektual kalau kita ukur dengan skor yang objektif itu angkanya di bawah 70. Ya. Selain itu dia juga ada kesulitan yang signifikan, gitu ya. Dalam hal apa? Dalam hal-hal yang menyangkut keterampilan fungsional dan adaptif. Keterampilan fungsional dan adaptif itu maksudnya bagaimana dia bisa mandiri melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan usia. Ya, jadi kalau kita bicara tentang anak-anak ya sesuai dengan usianya ya. Misalnya anak 5 tahun udah bisa belum dia naruh sepatunya sendiri di rak gitu ya. Udah bisa belum dia mandi sendiri dengan kualitas yang baik. Nah, udah bisa belum bantu beresin selesai makan, bantu beresin ke dapur misalnya, bawa piring kotor. Kurang lebih ya. Jadi sesuai dengan usianya ya. Nah, ini yang mohon diperhatikan dengan cermat ya. Jadi ini adalah klasifikasi derajat keparahan dari disabilitas intelektual. Nah, mungkin di sini ada beberapa orang tua ya yang udah pernah ketemu para profesional yang seringkali mereka mempertanyakan, dok, jadi adik tuh disabilitas intelektualnya yang kayak gimana? Lalu kalau kita cerita, ya DI itu ada beberapa kategori, ya ada ringan, sedang, berat, sangat berat. Lalu orang tua tanya lagi, ngapain sih dok pakai dibagi-bagi kayak gini? Gitu. Ya udah kalau di bawah 70 aja. Emang kenapa mesti dibagi-bagi? Ya. Nah, justru menariknya kenapa dibagi-bagi itu karena orang tua biasanya kan tanya nih, dokter, kalau gitu dia bisa sekolah enggak? Kan kata dokter dia DI. Kata dokter dia borderline misalnya. Sekolahnya di mana dok? Inklusi ya dok? Atau boleh nggak homeschooling aja? Atau sekolah reguler aja, bisa nggak kayak gitu ya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang udah default banget deh dari orang tua ya. Kemudian orang tua juga nanya, dok nanti dia bisa kerja nggak sih? Kerjanya ngapain ya? Kalau DI besok-besok dia dewasanya bisa kerja nggak? Bisa berkeluarga nggak? Gitu ya. Nah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itulah maka beberapa badan dunia gitu ya, di sini DSM-4, DSM-5, kemudian AAIDD ini mereka membuat berbagai klasifikasi ya untuk bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Saya akan bahas dulu tentang ini distribusi persentase dari kejadian DI ringan ya. DI ringan, sedang, berat, sangat berat, kita lihat di lapangan yang terbanyak adalah DI ringan ya. Dan DI ringan ini DI ringan sedang itu bisa jadi belum terlihat waktu kecil ya, walaupun sudah sejak kecil tetapi belum terlihat waktu kecil karena masih banyak gugus perkembangan yang dia kuasai walaupun serba nggak pas waktunya ya. Biasanya yang mild moderate ini mulai nampak itu di usia-usia sekolah ya. Nah, kita masukkan sebuah kasus ke dalam DI ringan apabila kita lakukan tes IQ, skornya ada di antara 50 sampai 69 ya. Nah, menurut kriteria DSM-5 anak-anak kita yang berada di DI ringan mereka bisa hidup independen ya, tapi lihat mereka membutuhkan support atau dukungan. Nah, besarnya dukungan ini di sini disebutkan juga intermittent support ya, artinya intermittent itu nggak selalu butuh support gitu. Intermittent itu apa ya? Intermittent itu yang nggak selalu gitu ya. Nah, tapi lihat lagi nih, kan angkanya variasinya besar ya antara 50 dengan 69. Jadi kalau kita dapat yang DI ringan tapi angkanya 50 tentu beda dengan DI ringan yang angkanya 65 misalnya. Ya, maka itu akan membedakan level support yang harus diberikan kepada mereka, ya. Bagaimana dengan yang DI sedang? DI sedang itu kurang lebih ada 10% di lapangan ya, dan ini mereka berada di skor 36 sampai 49. Dikatakan di sini masih mungkin sebagian dari mereka untuk melakukan independent living, tetapi supportnya semakin besar, moderate level ya. Ya, jadi ada situasi-situasi tertentu yang sangat butuh support, ada situasi tertentu yang mungkin supportnya tidak sebanyak biasanya.
Demikian juga yang ini kita lihat yang severe dan profound itu angkanya semakin kecil ya di lapangan, dan biasanya yang severe dan profound ini biasanya memang disertai dengan gangguan medis juga yang cukup berat ya, misalnya anak-anak yang lahir dengan palsi cerebral ya, atau ada infeksi di otak pada masa janin ya, dan seterusnya. Kalau kita lihat yang severe ini angka IQ-nya 20 sampai 35 dan yang profound itu di bawah 20. Dan kalau kita lihat di sini mereka cenderung dependent, sangat butuh orang lain, nggak mungkin dilepas. Karena kalau dilepas mereka akan membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain ya. Jadi kalau dilepas ya bisa keluar dari rumah, nggak ngerti pulang ya, bisa di dapur bisa berbahaya, nggak ngerti apa-apa ya. Extensive support, jadi supportnya luar biasa. Pervasive support, pervasive itu lebih luar biasa lagi ya. Kemudian kita lihat, oke, kita lihat di sini disampaikan oleh DSM-5. DSM-5 ini adalah Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Jadi apa namanya ya, kumpulan diagnosis, kriteria diagnosis yang disusun oleh para sejawat kedokteran jiwa, psikiatri ya. Nah, DSM-5 ini lahirnya tahun 2013, sementara yang sebelumnya tadi DSM-4 ya. Di situ disebutkan bahwa pada DI terjadi kekurangan dalam fungsi intelektual yang tadi ya udah dibahas, yang sangat kompleks. Dan sampaikan bahwa hal ini ditegaskan dengan dua cara, yaitu evaluasi klinis dan tes IQ yang terstandar dilakukan secara individual. Artinya ini yang paling ideal. Paling ideal artinya sebuah kasus itu dilakukan observasi, assessment secara klinis, ya, secara klinis dilihat, diambil datanya sejak kehamilan, persalinan, lalu bagaimana dia berkembang menjadi individu anak, ya, bagaimana capaian-capaian intelektualnya, capaian-capaian perkembangannya, bagaimana fungsi penalarannya, problem solving skill-nya, akademis dan seterusnya. Dan kemudian idealnya ada tes IQ juga, gitu ya. Nah, kekurangan dalam fungsi adaptif ini harus sampai signifikan, nggak bisa ngimbangin yang seharusnya, gitu ya. Jadi kalau dalam keseharian atau yang tadi tuh ilustrasinya, anaknya umurnya 5 tahun tapi kok kayak anak 3 tahun, udah pasti kita nggak bisa memperlakukan dia atau mengharapkan dia berespons seperti anak 5 tahun kan. Nah itu tuh, itu artinya signifikan banget, defisitnya itu signifikan banget sampai-sampai benar-benar nggak bisa kayak anak 5 tahun gitu, karena dia memang usia mentalnya di 3 tahun. Kemandirian dia walaupun umurnya 5 tahun, tapi karena dia disabilitas intelektual, dia seperti anak 3 tahun mentalnya, ya kita nggak bisa nuntut dia mandiri seperti anak 5 tahun. Nah, gitu kira-kira ya. Kemudian, nah, DI ini memang bermula di masa kanak-kanak ya. Nah, ini yang tadi ya, ini kita udah bahas kan, ini borderline, ini tadi DI ringan, sedang, berat, sangat berat. Nah, ini ada dua yang saya kasih warna. Ini barangkali sudah dikenal oleh sejawat-sejawat di psikolog atau di yang field-nya adalah guru ya. Jadi mungkin istilahnya agak beda. Misalnya borderline, terminologinya mungkin guru-guru taunya slow learner. DI ringan mungkin guru-guru taunya mampu didik misalnya seperti itu. Jadi ini istilah-istilah ini ada di lapangan ya. Mampu didik, mampu latih, atau subtrainable ya. Nah, sekarang pertanyaan orang tua tadi gitu ya. Oke deh, udah kita udah tahu nih anak kita ada di borderline kah, ada di ringan kah, atau di sedang berat atau sangat berat. Tadi kan pertanyaannya gitu, Dok, jadi dia bisa sekolah nggak? Sekolahnya kapan, Dok? Sekolahnya inklusi ya, Dok? Homeschooling boleh nggak? Sekolah reguler boleh nggak? Pakai shadow teacher gimana? Boleh nggak? Dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas bukan gosip tetapi faktanya, fakta yang berdasarkan research, berdasarkan kajian ilmiah ya.
yang bisa dipertanggungjawabkan tentu saja datanya ya, dilaporkan di dalam apa namanya penelitian tersebut dari Kaminer dan Cohen ini. Anak-anak atau kasus yang berada di level borderline, di mana IQ-nya 70 sampai 89, mereka tadi kan udah kita sebut ya, DI ringan aja masih bisa independen gitu kan ya, apalagi borderline. Kalau borderline ini memang dia masih mampu mandiri. Gimana dengan sekolahnya? Di dalam penelitian tersebut disampaikan bahwa mereka masih mungkin mencerna, memahami, menguasai materi-materi yang ada di jenjang sekolah dasar. Ya, memang di sini disebutkan sampai dengan level kelas 6 ya. Tapi kalau saya pribadi dengan tim tentu saja melihat ya, dengan materi SD yang luar biasa susah di generasi sekarang gitu ya. Anak-anak borderline ini memang tertatih-tatih banget kalau harus sampai nyelesain kelas 6 ya. Nah, sebagai catatannya juga bisa jadi anak-anak borderline ini yang mau masuk SD pun dimulainya tidak di umur 6 tahun atau 7 tahun. Kan orang-orang masuk SD 6 tahun atau 7 tahun ya. Nah, yang borderline ini mungkin dia belum siap waktu umurnya 6 atau umurnya 7 gitu. Kan kita lihat nih ya, borderline itu antara 70 sama 89. Jadi tergantung juga nih kita lagi handle kasus yang 70 apa yang 80 atau 84, 86 itu beda banget gitu ya. Jadi ada yang mungkin udah siap di umur 7 tahun, ada yang perlu umur 8 tahun atau 9 tahun baru siap gitu ya. Kenapa? Karena untuk berada di sekolah itu butuh kesiapan executive function yang luar biasa. Kesiapan untuk self awareness, social awareness, menumpukan perhatian, menyimak, bersegera, menuntaskan pekerjaan, tahu menghadapi masalah, tahu bagaimana melaporkan kalau ada masalah, dan seterusnya. Itu susah banget gitu ya. Belum lagi tentu saja hubungannya dengan kemampuan akademisnya itu sendiri ya, kemampuan untuk membedakan bentuk, membedakan warna, membaca ya, itu luar biasa gitu ya. Jadi mereka bisa jadi butuh waktu atau usia yang lebih tua dari 6 tahun atau 7 tahun untuk masuk sekolah, dan butuh waktu tempuh untuk menguasai 6 tahun jenjang SD kelas 1 sampai kelas 6 itu bisa jadi nggak 6 tahun. Bisa aja mungkin ada yang 7 tahun dan 8 tahun dan seterusnya ya, tergantung borderline-nya di angka berapa nih gitu ya. Nah, tapi toh mereka masih bisa hidup mandiri ya, masih hidup mandiri karena masih bisa banyak menguasai keterampilan kehidupan, keterampilan vokasional. Ya, hal-hal yang hands on, yang praktikum itu masih bisa banget, masih bisa banget diasah ya. Sehingga mereka masih bisa bekerja ya. Nah, bagaimana kalau yang DI ringan? Ini kan tadi skornya ya. Nah, DI ringan tentu saja kemampuan dia mencerna akademis itu menjadi tidak sebaik yang borderline ya. Kalau di penelitian ini katanya bisa sampai membaca dan menulis untuk level kelas 4 atau 5 atau kurang. Membaca dan menulis loh ya, nggak ada berhitung gitu ya. Jadi berhitung itu sesuatu yang lebih advance lagi dan mereka biasanya udah kesulitan banget. Di sini membaca dan menulisnya sampai kelas 4 atau kelas 5. Tapi dengan kurikulum yang sekarang yang susah ini ya mungkin juga nggak nyampe ke sana ya. Mungkin sampai kelas 1, kelas 2 ya. Relatif mandiri. Kenapa relatif? Karena ya itu tadi kita lihat lagi IQ-nya ada di mana ya, sehingga mereka tadi membutuhkan pelatihan yang khusus ya. Tadi ini udah dibahas kan ya, ada yang fully dependent, ada yang intermittent, ada yang moderate dan seterusnya ya. Nah, potensi akademis untuk yang sedang, berat, sangat berat. Kalau kita lihat ini makin nggak, sebetulnya makin kesulitan udah pasti ya. Untuk yang DI sedang itu kesulitan. Mungkin dia mengenal huruf, mungkin dia baca pun baca global. Jadi mungkin dia sekedar tahu, oh itu adalah KFC, oh itu McD, oh itu stop, oh itu polisi. Tapi kalau kita suruh polisi coba I-nya dihilangkan, nanti banyak jadi apa yang nggak bisa sih sebenarnya gitu ya. Oleh karena itu untuk hal-hal yang lain ya jadi susah ya. Ini kan membaca teknis ya, membaca paham tentu kesulitan. Berhitung apalagi ya, hal-hal yang abstrak itu sulit banget ya. Memahami apa yang menyimpulkan sesuatu itu susah gitu yang DI sedang ya. Kalau kita lihat ini kehidupan sehari-hari, kemandirian
sampai sini. Jadi kalau udah sampai sini aja kita udah seneng banget gitu ya. Dia coba kita lihat kemandirian untuk umurnya dia dulu deh, udah bisa atau belum gitu. Jadi jangan sampai masih anaknya DI sedang, umurnya 8 tahun, ada di sekolah, diajarin pegang pensil gitu ya. Tapi masih pakai diapers, belum bisa toilet training. Kalau ngompol dia masih mainin pipisnya, tapi udah disuruh pegang pensil gitu ya. Lalu ditaruh di sekolah, suruh pegang pensil, atau dikasih shadow teacher, nanti shadow teachernya yang tulisin jawabannya, lalu anaknya dilaporkan naik kelas gitu, itu nggak tepat sama sekali ya. Jadi kalau kita lihat berat, sangat berat, ini udah nggak ada sama sekali. Target kita di area akademis, targetnya betul-betul adalah melatih kemandirian agar dia bisa survive, tidak mencelakai dirinya dan mencelakai orang lain ya. Nah, oleh karena itu di sini saya buat apa namanya perbandingan ya, apa yang disebut dengan keterlambatan dan apa yang disebut dengan keterbelakangan perkembangan ya. Jadi kalau keterlambatan perkembangan itu biasanya kekurangannya atau defisitnya kan ringan gitu ya. Dan juga memang jarang cuman defisitnya ringan dan cuma bahasa aja gitu, jarang. Biasanya kalau kita periksa dengan cermat, oh ternyata bahasanya juga kurang dikit, motoriknya juga kurang dikit dan seterusnya ya. Dan masih bisa mengikuti pola perkembangan normal. Jadi artinya di semua area, mungkin di semua area perkembangan itu dia ada defisit, ada kekurangan, tapi sama gitu kekurangannya, semuanya kurang lebih kurangnya 3 bulanan deh gitu dari umurnya gitu ya, baik motoriknya, bahasanya, kemampuan interaksinya, problem solvingnya gitu ya. Sedangkan kalau pada keterbelakangan kesenjangan sifatnya lebih berat ya, dan bisa jadi derajat keparahannya beda-beda di setiap area. Jadi misalnya gini, misalnya anak-anak yang palsi cerebral palsi gitu ya, dia mungkin kita lihat kesenjangan di area motoriknya luar biasa gitu ya. Umurnya 2 tahun tapi dia baru bisa duduk gitu. Jadi umurnya 2 tahun tapi motorik kasarnya seperti 9 bulan. Gitu. Berarti kan besar sekali kesenjangannya. Tapi bahasanya lumayan, enggak segitu-gitunya gitu. Bahasanya udah bisa 2-3 kata nih, mungkin seperti anak 12 bulan atau 15 bulan misalnya gitu ya, bisa seperti itu. Tergantung banget apa yang menjadi apa underlying disordernya atau etiologinya, penyebabnya, penyakitnya ya. Kemudian ya, jadi seperti itu ya, bisa nggak sama antara satu area perkembangan dengan perkembangan lain. Karena biasanya diikuti dengan juga penyulit-penyulit lain. Jadi pada fase cerebral, pada keterbelakangan mental, biasanya kita cari sebetulnya diagnosisnya apa, dan kita juga lihat apakah ada penyulit lain atau enggak. Misalnya ada kejangnya, ada epilepsinya, ada malnutrisinya, ada lingkar kepala yang kecil misalnya gitu ya, ada hal-hal lain gitu, pernak-perniknya banyak. Tapi kalau keterlambatan perkembangan syaratnya kan tadi nggak ada gangguan susunan saraf pusat, jadi nggak ada komorbid biasanya ya. Nah, untuk anak-anak yang keterlambatan perkembangan, maka peluang untuk bersekolah di reguler ya tentu saja besar ya apabila dia dilakukan intervensi yang tepat dan dini ya, karena keterlambatannya masih bisa ngejar karena memang tidak permanen. Sementara kalau yang keterbelakangan, dia nanti kita lihat ya sih, kalau saya bikin ilustrasi juga, dia memang sifatnya permanen. Jadi dia sendiri memang berkembang, tetapi kesenjangannya permanen. Nah, gitu. Tetap aja senjang. Ya. Oke, kita lihat faktor penyebab disabilitas intelektual. Ya, bisa jadi karena lingkungan yang kurang kondusif ya, misalnya pada saat hamil ibunya mengkonsumsi alkohol ya, atau terpapar rokok, malnutrisi, perdarahan, infeksi baik pada ibu hamilnya maupun pada janinnya ya, atau ada penyulit-penyulit lain saat kehamilan dan persalinan, bayinya nggak langsung nangis pada lahir ya, pada saat lahir kita sebut asfiksia, atau diketahui ada cairan di otak janinnya, ada perdarahan di otak janinnya, sehingga otaknya cedera ya. Kemudian ini faktor genetik ini juga perannya sangat besar ya untuk menyebabkan kondisi-kondisi yang menyebabkan susunan saraf pusatnya memang terganggu, misalnya gangguan metabolik ya, gangguan kromosom
ya itu memang secara genetik. Bahkan kalau di negara maju memang kasus-kasus dengan disabilitas intelektual itu pasti SOP-nya tuh periksanya luar biasa banyak banget gitu ya. Semuanya pokoknya lab-nya tuh betul-betul sangat-sangat lengkap gitu ya. Di kita memang masih ada keterbatasan. Bahkan kalau di luar negeri, di negara-negara maju bisa jadi yang diperiksa bukan anaknya aja, tapi anaknya, kakaknya, adiknya, orang tuanya, kakak adik dari ayahnya, kakak adik dari ibunya, nenek dari ayah, nenek kakek ayah, nenek kakek ibu gitu. Jadi untuk dicari keterkaitannya secara genetik ya. Nah, sebagian besar kasus DI malah nggak bisa dipastikan penyebab pastinya gitu ya. Penyebab pastinya apa ya? Mungkin sekali multifaktor gitu ya. Tapi biasanya kalau kita ketemu kasus DI, para profesional ketemu kasus DI, biasanya mereka akan interview atau menghimpun data yang sangat komprehensif ya. Tanya anak seberapa dari berapa bersaudara, kehamilannya seperti apa, normal atau enggak, cukup bulan kah, kurang bulan, ada ibunya ada masalah enggak, pernah keguguran, enggak, dan seterusnya nih. Pokoknya mulai dari janin sampai dengan di depan matanya dokternya gitu ya. Nah, ini adalah perjalanan natural dari disabilitas intelektual. Jadi biasanya memang DI ini bermula di 2 dekade pertama kehidupan seorang individu ya, dan bagaimana karakteristiknya atau kelihatannya mulai kapan, kayak gimana bentuknya, itu tergantung dari penyebab DI-nya apa gitu ya. Kemudian yang tadi saya cerita bahwa DI berat dan sangat berat itu biasanya udah ketahuan sejak lahir malah gitu ya, karena memang biasanya ada gangguan medis yang berat. Ya, jadi biasanya lahir dengan wajah yang sudah sangat tidak biasa, misalnya baru lahir aja lingkar kepalanya kecil banget, baru lahir aja ubun-ubunnya udah nutup, baru lahir aja wajahnya semua badannya udah diselimuti apa tuh namanya rambut ya, rambut kasar gitu. Itu kan udah nggak biasa ya. Nah, itu memang biasanya anak-anaknya kalau dia survive pun mereka adalah anak-anak yang akan menunjukkan kemampuan kognisi yang berat banget gitu ya. Kemudian DI berat dan sangat berat biasanya sudah menunjukkan gangguan yang berat juga, baik itu motorik, bahasa, psikososial di awal-awal kehidupannya. Sementara kalau DI-nya ringan atau tadi ringan sedang, biasanya memang awal-awal kehidupan nggak begitu ngeh gitu ya, nggak begitu ngeh karena ya biasanya awal kehidupan orang nggak terlalu ngeh, nggak banyak toleransi, nggak apa-apa lah masih kecil, nggak apa-apa lah gitu ya, jadi banyak toleransi seperti itu. Tapi begitu masuk ke komunitas yang banyak penilaian di sekolah gitu ya, itu kan dinilai kan. Nah, jadi dia kelihatan gitu ya. Ada yang bisa bantu menghapus coret-coretannya enggak? Oke ya, kemudian kita lihat tingkat keparahan disabilitas intelektual. Nah, tadi kan udah dibagi ya, mild, moderate, severe, profound. Ringan, sedang, berat, sangat berat. Ternyata tingkat keparahannya ini juga bisa menetap bahkan bisa memburuk dengan seiring waktu. Ya, jadi pertanyaan yang umum adalah, dok anaknya bisa berubah nggak IQ-nya jadi lebih baik? Dok anaknya bisa lebih jelek lagi nggak IQ-nya misalnya gitu ya? Kemampuannya bisa malah memburuk nggak gitu ya? Coba kita lihat nih, ini konfigurasi keterbelakangan ya. Jadi keterbelakangan berarti pasti selisihnya lebih dari 6 bulan ya. Kita lihat nih selisihnya besar-besar ya. Jadi yang kasus A usianya 40 bulan, capaiannya 20 bulan. Nah, berarti kan ini kalau kita random kita hitung IQ-nya 50 ya, 20 bagi 40 kali 100. Kasus yang kedua umurnya 50 bulan. Ya, umurnya 50 bulan. Kemudian ini maksudnya kasus yang sama ya. Kemudian 10 bulan kemudian ya. 10 bulan kemudian anaknya jadi 50 bulan ya. Dia biasanya naik juga kemampuannya. Ya kan? Karena kan dia berada di dalam keluarga, dia pasti mendapatkan dalam tanda kutip mendapatkan stimulus juga ya, orang bicara sama dia, orang memperlakukan sesuatu sama dia, bermain sama dia dan seterusnya. Jadi ya naik juga nih ya, tapi umurnya naik 10 bulan, kemampuannya cuma naik 3 bulan. Ya. Kemudian 10 bulan kemudian umurnya jadi 60 bulan. Dia juga naik juga. Tapi naiknya cuma 2 bulan. Gitu ya. Jadi memang ada orang tua misalnya bilang, dokter bisa nggak periksain lagi? Barangkali IQ-nya sekarang udah lebih bagus dok. Soalnya waktu ketemu dokter dulu kan dia
sama sekali belum ngomong gitu ya. Tapi kok sekarang udah lumayan dok, ada kayak ada kata-kata gitu deh dikit-dikit gitu ya. Emang terakhir ketemu saya kapan gitu? 2 tahun yang lalu dok. Gitu ya. Jadi dalam 2 tahun dia berkembang juga, bukan stuck di situ aja ya, karena dilatih terus mungkin di keluarga atau paling nggak kan diajak beraktivitas ya dalam keluarga. Cuman kayak ini dong ya, umurnya nambah 10 bulan, tapi usia mentalnya nambahnya cuma beberapa bulan aja. Oleh karena itu kita lihat selisihnya makin besar. Makin besar akhirnya IQ-nya makin. Nah, bagaimana dampak intervensi pada disabilitas intelektual? Jadi kalau misalnya yang diintervensi saja, mudah-mudahan fungsi adaptifnya masih bisa ngejar ya, masih bisa berkembang. Tapi harus ikhlas bahwa itu pasti sampai taraf tertentu gitu. Karena memang sudah amanahnya kan dia disabilitas intelektual. Jadi kita mesti lihat dia ya DI-nya DI apa, IQ-nya berapa, segimana kemampuan awalnya dulu gitu. Kita bisa jadi masih bisa kembangkan banget gitu di awal-awal terapi, apalagi biasanya kelihatan cukup pesat ya, tapi tentu ada taraf tertentunya ya. Jadi tetap tidak bisa mengejar milestone normal. Artinya dia bisa aja berkembang, kesenjangannya mungkin makin menyempit ya, tapi nggak bisa sama seperti umurnya ya. Kalau yang ini yang diintervensi, gimana kalau yang nggak diintervensi? Ya kalau yang nggak diintervensi, usia nambah, ya mungkin penyulitnya malah nambah, ya biasanya ya ini cepat banget merosotnya, ya potensi ini. Nah, bagaimana kita mengenali disabilitas intelektual di masa-masa kecil? Tadi kan udah diceritain ya, seringkali yang cepat ketahuan di usia kecil itu kan DI berat, sangat berat misalnya. Tapi kalau yang DI ringan sedang itu biasanya kita nggak begitu ngeh di usia kecil. Padahal bisa jadi kalau ditanya-tanya ibunya bisa nih cerita tentang ini ya. Waktu kehamilan mungkin kita bisa dapat data ternyata kehamilannya banyak risiko ya. Macam-macam lah risiko ya, misalnya ibunya malnutrisi, ibunya perdarahan, atau memang ibunya ada gangguan reproduksi ya, atau merasa bahwa memang jadinya nggak terlalu aktif pada saat dalam kehamilan misalnya ya. Kemudian pada saat baru lahir, neonatal itu artinya baru lahir. Oh kita langsung nemu bayi dengan bentuk tubuh yang nggak biasa ya, atau tadi baru lahir nggak bisa ngemen karena tiba-tiba kejang, baru juga lahir udah kejang, atau baru lahir tiba-tiba anaknya nggak mau ngemen terus kayak anaknya tidur terus, ternyata dia penurunan kesadaran misalnya ya, dan seterusnya. Ini juga sesuatu yang perlu dicatat banget ya oleh profesional medis dan juga oleh orang tua ya. Atau dilaporkan anak-anak yang masih bayi banget 3-6 bulan, anak-anak yang nggak sregep gitu loh dengan mainan gitu ya, dengan lingkungan gitu. Jadi dikasih mainan ya nggak tertarik, nggak digapai, pokoknya nggak antusias gitu. Nah ini kalau nggak ditanya mungkin buat seorang ibu tertentu ya, untuk ibu-ibu tertentu mereka malah bangga gitu karena anaknya dianggapnya soleh ya, anaknya nggak rewel, nggak terlalu suka mainan, dok dia sih oke banget lah, cuma duduk aja di situ di kursinya, di kursi dorongnya misalnya. Padahal itu ada masalah sebenarnya ya. Atau 6 bulan ke atas udah mulai kita dengar ada hal-hal kesenjangan tentang motorik deh, misalnya oh ya akhirnya sih dia bisa duduk umur setahun lah kira-kira gitu. Oh akhirnya sih dia bisa jalan juga sih dok, hampir 2 tahun. Nah gitu tuh. Jadi itu nggak nyaman ya dengernya karena kan nggak sesuai sama milestone ya. Gitu. Atau misalnya itu umurnya udah 18 bulan kayaknya belum ngomong deh dok gitu. Tapi kayaknya juga sih dulu gitu deh. Nah itu kadang-kadang orang tua suka banyak counter ya dengan excuse ya. Atau di atas 2 tahun ada gangguan perilaku, ada anak yang dilaporkan nggak begitu ngeh sama mainan, dok kok waktu kakaknya dikasih main apa misalnya tumpuk-tumpukan kubus tuh kayaknya seneng banget, dorong-dorongan kubus itu seneng, kalau ini kok malah ini masih dibanting-banting sih dok ya, padahal umurnya udah 2 tahun 3 bulan nih, kok masih dimasukin ke mulut ya gitu. Harusnya kan udah bisa dok ya nyusun-nyusun. Nah itu juga mesti perhatikan itu ya. Ini saya nggak cerita bahwa ini semua betul-betul pasti DI ya, tapi ini salah satu yang perlu dielaborasi lagi lebih jauh gitu ya, kenapa terjadi hal-hal tersebut ya.
Nah, tanda klinis lainnya, rentang atensinya singkat gitu. Jadi karena anak ini problem solving skill-nya adalah terbatas gitu ya. Jadi dia kalau dikasih mainan kayak tadi dikasih kubus-kubus, itu biasanya sulit mengharapkan anak disabilitas intelektual punya ide sendiri gimana caranya mainin si kubus ini gitu ya. Atau misalnya dikasih stabilo gitu ya, terus mungkin dibuka tutup atau mungkin dicium terus sama dia coret-coret gitu. Kalau mungkin anak DI nggak punya ide kayak gitu, bahkan dicontohin pun mungkin nggak tertarik. Kenapa? Karena memang daya problem solving skill-nya yang terbatas gitu ya. Sehingga kelihatannya kalau mainan sebentar aja ditaruh lagi, beralih lagi ke mainan lain gitu, nggak pernah lama gitu. Nah ini di lapangan sering banget ketukar lalu dikasih judul bahwa kasus ini adalah attention deficit disorder, ADD ya. Tentu saja nggak tepat ya, karena kalau ADD attention deficit disorder maka syarat kriteria diagnosisnya adalah kasusnya harus mempunyai potensi kecerdasan yang baik gitu ya. Sedangkan kalau pada DI kita udah tahu justru karena potensi kecerdasannya di bawah rata-rata ya, tapi memang tampilannya bisa jadi kayaknya mirip gitu ya. Nah, anak-anak ini juga khas juga. Mereka biasanya lebih nyaman, lebih nyambung main sama anak yang lebih kecil usianya. Jadi anaknya 7 tahun, DI, dia lebih senang main sama teman dari adiknya yang usianya 4 tahun gitu ya. Atau bahkan ngomongnya juga mirip kayak anak 4 tahun. Kenapa kayak gitu? Ya karena mungkin anak yang 7 tahun dan DI ini memang usia mentalnya ada di 4 tahun ya. Kemudian anak-anak ini juga cenderung sulit untuk misalnya gini, ada orang baru mau main itu dia biasanya menarik diri ya, nggak bisa langsung blending, bahkan mungkin sebagian anak cranky ya, cemas, pokoknya akhirnya nggak jadi main gitu ya. Ya itu tadi karena dia udah tahu dia tahu bahwa banyak tantangan gitu ya kalau ketemu hal baru, orang baru, mainan baru itu kan harus dilakukan sesuatu dengan kemampuan yang dia tidak miliki, makanya bawaannya itu nggak suka dengan hal-hal yang baru ya, cemas, takut gitu ya. Nah, apa yang menjadi tata laksananya? Jadi yang pertama kita lakukan adalah mencari etiologinya, underlying-nya, penyebabnya apa ya. Kita lakukan pengelolaan pada si diagnosis intinya ya. Kemudian lakukan pengelolaan pada komorbid. Komorbid itu adalah gangguan-gangguan penyertanya. Ya, jadi kayak tadi contohnya misalnya palsi cerebral palsi ya. Palsi cerebralnya udah pasti kita harus rujuk ke kedokteran fisik rehabilitasi. Misalnya harus fisioterapi gitu ya. Tapi bisa jadi ternyata dia juga ada gangguan jantung, ada gangguan dengar, ada gangguan lihat. Ini tentu semua harus dikelola juga ya. Kemudian yang paling penting adalah kita lakukan intervensi yang dini dalam aspek kognisi dan perilaku melalui berbagai macam pendekatan ya, kekhususan, habilitasi, dukungan psikososial, dan setting-setting lingkungan yang mendukung. Nah ini penting banget, setting lingkungan yang mendukung. Mendukung itu berarti membuat anak menjadi lebih baik dalam berproses, dalam menerima terapi, dalam menerima pendidikan. Ya pendidikan itu bukan sekolah maksudnya, bukan paper pencil saja. Tetapi jangan sampai anaknya butuhnya apa, dikasihnya yang berbeda. Anaknya butuhnya terapi individual, tapi ini dimasukin ke sekolah, gitu misalnya. Anaknya butuhnya latihan toilet training, diajarinya nulis, baca, dan macam-macam. Jadi itu setting yang kita bikin kan, si orang tuanya yang bikin, gurunya juga mendukung. Padahal bukan itu yang dibutuhkan. Ya. Nah, bagaimana dong masa depan anak-anak? Apa sih yang bisa kita lakukan ya untuk kasus-kasus ini? Ya. Seperti yang tadi Bu Devi sebutkan di opening speech ya, mereka itu punya hak yang sama untuk belajar, untuk tumbuh dan berkembang. Namun kita tidak bisa menafikan bahwa mereka punya kekhususan gitu ya. Sehingga kita harus memberikan pendidikan dan pelatihan yang mereka butuhkan, bukan yang kita pengenin gitu. Kita sih pengennya anak tahun SD gitu. Pengennya nanti 12 tahun cari SMP. Tapi dia sendiri udah butuh itu belum? Jangan-jangan dia butuh pendidikan, pelatihan untuk hal-hal yang lebih basic lagi, gitu, untuk bisa mereka mengejar fungsi sosialnya yang lebih adaptif, gitu, ya. Jadi kita harus berikan kebutuhan khususnya itu sesuai dengan profilnya, bukan sesuai dengan keinginan kita, gitu ya.
Nah, kebutuhan khusus itu tentu saja pokoknya selalu merujuknya kepada kondisi dia gitu ya. Kalau kita mau ngasih pendidikan khusus ya sesuaikan juga, nggak bisa semuanya misalnya harus diinklusi, nggak bisa semuanya pakai shadow teacher, nggak bisa semuanya misalnya di sekolah luar biasa gitu. Tar dulu kita lihat dulu nih kasusnya apa gitu ya, penyebabnya apa, komorbidnya apa, tingkat severity-nya seperti apa gitu ya. Kalau kita memberikan program pendidikan khusus ya, tapi at the end of the day maka yang utama adalah hal-hal yang sifatnya kemandirian ya dan fungsional. Nah, ini sedikit saya sharing bagaimana klasifikasi tingkat perilaku adaptif anak yang mengalami keterbelakangan ya dari American Association of Mental Retardation. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah program yang dibuat untuk anaknya profound ya. Profound itu berarti kan IQ-nya di bawah 20 ya. Klinisnya kalau IQ yang di bawah 20 itu kurang lebih kayak gini, anaknya biasanya nggak ngerti apa-apa, bahkan ditanya namanya pun dia nggak ngerti, biasanya mempunyai wajah yang memang merepresentasi adanya kelainan medis ya, jadi misalnya punten, misalnya kepala memang kecil ya, mungkin matanya juga ada masalah gitu ya, bentuk wajahnya mungkin khas tertentu ya, mungkin masih ngeces ya. Dan ini seringkali menampilkan perilaku autistik, padahal dia bukan autism ya. Nanti Dr. Purboyo akan bahas nih. Jadi anak-anak yang seperti ini bisa jadi mereka tangan gitu ya, dan nggak ngerti, dipanggil namanya nggak ngerti, ibu bapaknya dia nggak tahu. Ini banyak banget yang jadi korban. Jadi anak-anak yang profound, yang remaja-remaja profound ini nih, menjadi korban pelecehan seksual ya, itu banyak ya, baik laki maupun perempuan ya, karena mereka nggak tahu diajak sama siapa aja ya dia nggak ngerti apa-apa gitu ya dan ini mereka seringkali menampilkan perilaku yang autistic behavior padahal bukan autism, dan ketukar lagi ya di diagnosis autism. Coba kita lihat apa sih programnya buat mereka. Bukan berarti itu adalah akhir dari segalanya, masih ada yang bisa kita lakukan ya. Tapi kita lihat terdiri dari 4 item saja, yaitu fungsi bantu diri, fungsi fisik, fungsi komunikasi, dan fungsi sosial. Dan kalau kita lihat fungsi bantu dirinya, kita targetnya adalah dia bisa minum dari gelas. Dan itu pun masih dengan bantuan kita. Kooperatif, kalau makan. Sampai situ dulu. Kalau ini tercapai, kita tambah lagi yang lain. Gitu ya. Padahal bantu diri kan banyak ya. Mulai dari bangun, sampai dengan tidur lagi, itu kan bantu diri banyak banget ya. Dari mulai menanggalkan pakaian, mandi, pakai pakaian, membersihkan diri ya, makan sendiri dan seterusnya ya, itu banyak banget ya, apalagi kalau nanti udah remaja, lebih banyak banget. Kemudian fisik, kita lihat target fisiknya juga sederhana ya, nggak ada disuruh menggenggam pensil misalnya, nggak ada di sini ya. Kita lihat kemampuan komunikasinya. Ya, mungkin bicara tapi belum bisa mengerti, ya, berkomunikasi dengan suara atau gestur, dan seterusnya. Sosialnya mengenali orang-orang yang familiar, berinteraksi secara non-verbal. Gitu. Jadi ini suka rada aneh gitu. Kalau profound ya, hal-hal yang basic belum, tapi ikut terapi. Bukan itu yang diberikan. Akhirnya kurang pas ya gitu ya. Nah, ini contoh lagi. Ini adalah program untuk usia 3 tahun, DI-nya sedang, itu sama dengan usia 6 tahun DI berat, itu sama dengan usia 9 tahun tapi DI-nya sangat berat gitu ya. Jadi menarik banget ini kalau kita pelajari ya. Ini menarik sekali. Ini juga penting nih buat para terapis. Kalau kita bikin program, kita harus membumi ya dengan programnya sesuai banget dengan jadi dari kemudian fungsi fisik ya, kemudian fungsi komunikasi dan fungsi sosial. Ya tentu bukan berhenti di sini ya. Kalau anak ini berhasil melalui target yang ditetapkan tadi, tentu saja sangat terbuka kita
menambahkan programnya ya, meningkatkan tingkat kesulitannya ya. Oke, sebagai penutup catatan pentingnya adalah satu, kita bedakan dulu nih kasus yang kita hadapi apa ya. Kasus yang kita hadapi itu terlambat. Ini bisa lupa. Ayo Pak. Di mute ya yang lainnya. Nah, kalau kasus yang kita hadapi itu bukan keterlambatan, berarti kan dalam tanda kutip lebih urgent ya, lebih sesuatu. Bahkan yang terlambat aja nggak boleh didiemin. Apalagi yang bukan sekedar terlambat, itu harus dicari diagnosisnya. Gitu ya. Apakah dia disertai hal-hal lain atau enggak ya, karena bisa saja memang melulu disabilitas intelektual ringan saja ya, nggak ada palsi cerebralnya, nggak ada sindromnya, bisa aja, tetapi bisa jadi ternyata yang kita lihat sebagai keterbelakangan ini adalah anak-anak penyandang autis misalnya ya. Nanti Dr. Purboyo akan bahas nih, karena pada penyandang autis sebagian besar dari mereka memang ada di area yang keterbelakangan ya. Jadi kita harus cari tahu diagnosisnya apa, karena kalau misalnya ini keterbelakangannya adalah bagian dari autis, maka kita perlu tahu pengelolaan autis itu gimana gitu ya. Oh, ternyata keterbelakangan ini bagian dari tuli berat kiri kanan telinga ya, kita harus tahu digimanain sih kalau tuli berat intervensinya gitu ya. Jadi memang pokoknya harus elaborasi sampai confirm apa nih yang menjadi underlying disorder-nya. Ya, kemudian pelajari tadi. Ini masuk ke disabilitas intelektual yang severity-nya apa? Mild, moderate, severe atau profound. Lalu berusaha untuk ikhlas, segera ikhlas. Ya, lihat di situ mereka kayak gimana kemampuan akademisnya, kemampuan kemandiriannya. Ya, oleh karena itu sudah pasti itu penting. Nggak bisa kita bilang, udah deh nggak apa-apa deh, pokoknya kita terapi aja dulu lah, terapi bicara, namanya juga speech delay. Nantilah kita nanti kita lihat lagi lah, kita observasi lagi lah, gitu. Tapi observasinya sampai 2 tahun gitu ya, enggak ya. Harus tahu ya, harus pengen tahu diagnosis yang tepat itu apa. Ya, intervensi yang dini dan tepat, hanya yang dini dan tepat yang punya peran besar. Kalau intervensinya nggak dini, sama aja kayak nggak diintervensi dong nantinya. Ya, kalau intervensinya nggak tepat, udah pasti kita anggap itu nggak diintervensi, gitu ya. Jadi intervensi ya cepetan, cepet ikhlas, cepet move on, cepet bertindak, ya. Intervensi yang tepat, belajar di tempat yang benar, ya, dan semangat, ya. Terus nggak boleh putus asa. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Dr.